Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Perihal ijazah Bapak Jokowi, semakin hari semakin rame. Roy Suryo sudah dimintain keterangan. Seperti yang kita lihat bersama di media televisi, media sosial lainnya, Roy Suryo mengatakan tidak menjawab pertanyaan dari polisi. Mungkin kalau menurut Roy Suryo itu bagus dengan cara tidak menjawab. Namun bagi polisi tentu punya penilaian berbeda. Dan perlu teman-teman ketahui bersama, polisi ini hanya mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Itu saja tugasnya. Semakin Roy Suryo tidak menjawab, berarti polisi tidak bisa memberikan gambaran apa, memberikan pandangan apa nanti kepada hakim di pengadilan. Otomatis apa yang terjadi nanti? Pertanyaan dari pengadilan tidak terlalu banyak diarahkan kepada Roy Suryo. Kenapa? Ya karena Roy Suryo ditanya polisi tidak mau menjawab. Hanya menjawab yang sekedarnya saja katanya. Cepat, ada 50 pertanyaan namun dijawab dengan cepat. Ada yang pertanyaan yang nggak dijawab. Nah, bagi Roy Suryo sekali lagi ini positif. Namun bagi polisi ini juga sangat positif. Ya itu ya. Ya karena nanti nggak ada sanggahan lagi saat di pengadilan. Jadi apa yang dilakukan kepolisian itu cuma mencari data saja, data yang akan digunakan sebagai kelengkapan nanti di pengadilan. Nah, kalau Roy Suryo tidak bisa memberikan penjelasan atas apa yang dia permasalahkan dengan teman-temannya tentang ijazah Bapak Jokowi ini, berarti Roy Suryo kan tidak tahu apa-apa sebenarnya, karena ditanya tidak mau menjawab. Tujuan Roy Suryo tentunya adalah tidak baik terhadap Bapak Jokowi. Ya, kenapa demikian teman-teman? Coba teman-teman pikirkan, di saat kita menginginkan milik orang lain, ya, itu suatu hal yang sudah tidak baik. Milik orang lain terus kita inginkan, terus kita perebutkan. Itu ya. Jadi untuk sahabat kita Rumah Pamungkas dimanapun Anda berada, semakin hari kita lihat ya kondisi Roy Suryo, terus Rismon, Rizal Fadila, Egy Sujana, Tifa Kurnia, Victor Suryadi ini semakin terpojok. Nah, kita juga dengar Victor Suryadi juga sudah dipecat. Ya, karena apa? Karena statementnya, kata-katanya ini membuat orang lucu, ngawur gitu kan, ngaco. UGM itu loh sudah mengatakan ijazahnya dikeluarkan di sana. UGM sudah bicara ijazahnya dikeluarkan di sana. Lah kok Roy Suryo dan teman-temannya masih ngotot ijazahnya dicetak di Pasar Pramuka. Ini gimana? Ya toh? UGM itu kan sudah jelas kampus mengakui. Kampusnya mengakui
gitu. Kok dia mencari orang yang di Pasar Pramuka? Nah, orang di Pasar Pramuka itu dihubungi Bapak Paiman tuh siapa? Kan tidak mengakui, tidak merasa membuat. Nah, kan aneh. Foto Jokowi saat wisuda ada, foto Jokowi saat KKN ada, saat bersama teman-temannya di UGM ada. Terus ijazahnya dicetak Pasar Pramuka. Ya kan tidak masuk akal ya teman-teman ya. Jadi Roy Suryo ini jelas mengada-ada, tujuannya menghasut. Ya, menghasut untuk apa? Ya, menghasut supaya Mosi tidak percaya dengan Bapak Jokowi ini. Itu kalau dia mengatakan di kepolisian ya, itu pasalnya apa dan apa lah, saya kurang paham dengan pasal-pasal ya, karena saya melihat ini dari sisi spiritual, dari energi yang dimiliki Roy Suryo dan teman-temannya ini. Kalau Roy Suryo itu mengatakan ya ijazahnya dicetak di Pasar Pramuka, tapi UGM sudah mengatakan ijazah itu dicetak di Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau Roy Suryo mengatakan dia tidak melakukan hasutan, mana siapa yang terbukti terhasut? Nah, sekarang ini semua orang ini udah banyak terhasut. Bahkan teman sampean sendiri, Refli Harun, juga mengatakan ya, kredibilitas Jokowi menurun. Ya, yang berpikir ijazahnya Jokowi palsu itu meningkat gara-gara hasutan panjenengan. Ya, yang mempercayai panjenengan itu semakin hari semakin banyak. Ya, karena kalau kebohongan, walaupun itu suatu kebohongan atau kata-kata dusta disuarakan terus-menerus, orang lama-lama juga percaya. Oh iya ya, masuk akal juga ya. Ya, walaupun hanya sekedar oh iya, menunggu nanti ending terakhirnya seperti apa, ya toh. Nah, ini nanti di surveinya Refli Harun kan juga sudah mengatakan, itulah namanya hasutan, ya kan. Apakah ini ujaran kebencian? Siapa yang benci? Ya di surveinya Refli Harun kan juga sudah ada mengatakan kalau orang itu juga jadi tanda tanya, ini ijazahnya Jokowi ini benar atau enggak. Akhirnya mikirnya macam-macam. Oh, berarti selama ini enggak benar. Nah, akhirnya muncullah sebuah asumsi-asumsi, pemikiran-pemikiran negatif pada Bapak Jokowi. Ya memang tidak terjadi, keributan-keributan itu tidak terjadi. Ya karena apa? Karena Bapak Jokowi sendiri saat ini itu sudah menjadi masyarakat biasa. Nah, kita semua tahu ya teman-teman ya, seluruh masyarakat tahu tujuan Roy Suryo ini apa. Tujuannya itu ya mau mengganggu pemerintahan Bapak Prabowo. Namun karena Pak Prabowo masih menilai ini dalam dalam radius kewajaran, masih wajar-wajar saja, ini remeh-temeh lah, ya dicuekin saja sama Pak Prabowo. Tujuannya nanti apa? Mau melengsarkan Mas Gibran. Nggak akan bisa. Saya sudah membuat video Mas Gibran ini masuk di dalam ramalan Joyoboyo. Nggak akan bisa. Ya, malah nanti jadi wakil presiden 2 kali kok. Nah, 2029 nanti tetap Pak Prabowo presidennya dan wakilnya tetap Mas Gibran. Kita lihat saja nanti. Ya, itu teman-teman. Jadi untuk sahabat Kita Rumah Pamungkas dimanapun Anda berada, seperti kita lihat bersama tanggal 7 hari ini ya, Roy Suryo kan hadir di kepolisian. Kita lihat raut mukanya seperti apa. Semakin kepepet, semakin terpojok, ya kan. Yang dimaksud hasutan tuh bukan harus timbul aksi, ya, tapi kan reaksi itu ada. Ya, sampai nenek-nenek semua ikut maki-maki Pak Jokowi. Lah Pak Jokowi ini salahnya apa? Ya, gitu. Nah, terus apalagi Mas Gibran. Mas Gibran dipilih 58% dari rakyat Indonesia ini. Nah, itu ya sahabat ya. Jadi di sini pada kesempatan kali ini yang pasti apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu sia-sia belaka, dan ujungnya pasti akan masuk penjara karena memang ini
adalah terjerat pasal penghasutan nanti, provokasi, ya, mengajak orang ya untuk membenci orang lain, ya toh, mau membunuh karakter orang lain. Ini tindakan yang sangat keji, tindakan yang tindakan yang tidak manusiawi. Sama dengan siapa namanya, pengacaranya Koisudin atau siapa namanya, Kosudin atau apa itu namanya. Ya, pembela TPUA, ya, pembela ulama kok kelakuannya nggak mencerminkan seorang ulama itu apa. Jadi kalau ulama-ulama kok diam saja, kan aneh ini. Nama ulama-ulama ini dicatut, ya, ini ada TPUA, tim pembela ulama, tapi kelakuannya tidak mencerminkan seorang ulama. Provokatif, ya, manipulatif, ya, sok menjadi penegak hukum, ya, menyelidiki orang sana sini. Nah, siapa memang Roy Suryo, Rismon, Rijal Fadila, Eki Sujana, Tifa Kurnia, Betor Sudati itu siapa? Itu, ya teman-teman, ya, disinilah kita melihat orang-orang yang tidak bisa menempatkan posisi dirinya di mana. Akhirnya semua orang bicara, ya, termasuk saya ikut bicara dan komentar, ya, agar teman-teman semua rakyat Indonesia yang nonton video ini ya bisa berpikir secara logika, gitu ya. Kalau UGM saja udah mengatakan mengeluarkan ijazah, terus polisi juga sudah ngecek itu identik, kok ada orang lain, temannya Roy Suryo, Betor Suryadi, mengatakan dicetak di Pasar Pramuka. Ini kan membagongkan. Jadi rakyat ini mau dimanipulatif, ya, mau digiring opininya, ya, mau dirusak pola pikirnya, ya, dengan kebohongan-kebohongan yang mereka keluarkan terus setiap hari. Ya, yang tepat ganjarannya adalah di penjara biar nyusul Bambang Tri. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Bagaimana komentar-komentar saya, prediksi saya, terawangan saya tentang Roy Suryo dan semakin hari semakin terpojok. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.